Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu Social Dilemma. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maisha Miranda dengan NIM 202204104143. Untuk yang pertama, yaitu persoalan dari film The Social Dilemma yang ada di Netflix. Yang pertama, persoalan utama yang diangkat dalam film dokumenter The Social Dilemma adalah dampak negatif media sosial terhadap individu dan masyarakat secara luas, terutama dalam hal manipulasi psikologis, penyebaran informasi palsu, dan ancaman terhadap demokrasi. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menggunakan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan perhatian pengguna. Mereka mengeksploitasi psikologi manusia, misalnya dengan notifikasi, tombol suka, dan umpan berita personalisasi untuk membuat pengguna ketagihan. Konten yang provokatif atau palsu cenderung menyebar lebih cepat karena lebih menarik perhatian. Ini memperparah polarisasi politik dan sosial karena algoritma cenderung menampilkan informasi yang memperkuat pandangan pengguna, menciptakan echo chamber. Media sosial digunakan untuk manipulasi pemilu, menyebarkan propaganda, dan bahkan merusak proses demokrasi. Selanjutnya yaitu dampak baik dari sosial media. Yang pertama, mempermudah akses informasi dan pendidikan. Aplikasi seperti Google, YouTube, dan platform pembelajaran daring seperti Ruang Guru membantu jutaan orang mendapatkan informasi dan keterampilan baru dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Aplikasi kolaborasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan Zoom membuat kerja jarak jauh atau remote working menjadi mungkin dan efisien, terutama saat pandemi. Yang ketiga yaitu mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Aplikasi kesehatan seperti Halodoc, Halo Dokter, dan Fitbit memungkinkan orang untuk berkonsultasi dengan dokter dan memantau kesehatan secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu dampak buruk dari media sosial. Yang pertama ada kecanduan dan gangguan mental. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dapat menyebabkan kecanduan digital, membandingkan diri dengan orang lain, dan menurunkan harga diri. Yang kedua yaitu penyebar misinformasi dan polarisasi sosial. Aplikasi media sosial mempercepat penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan pecahan sosial dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Yang ketiga yaitu pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Banyak aplikasi mengumpulkan data pribadi pengguna untuk dijual kepada pihak ketiga dan digunakan untuk manipulasi perilaku pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada tanggapan. Saat ini teknologi digital seperti internet dan media sosial bisa dianggap sebagai kebutuhan primer dalam konteks sosial modern, tapi kita tetap harus menggunakannya secara sadar, bijak, dan seimbang. Jika tidak, justru kebutuhan ini bisa berubah menjadi ancaman. Selanjutnya yaitu ada cara bijak untuk menghadapi atau menyikapi penggunaan media sosial. Di era serba digital, batas antara kebutuhan dan ketergantungan terhadap teknologi semakin tipis. Agar tidak diperbudak oleh teknologi informasi, kita perlu menjadi pengguna yang sadar. Cara bijak menggunakannya adalah dengan menempatkan batasan waktu, memilih konten yang bermanfaat, dan tidak selalu tergantung pada validasi digital. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.